Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hamba Kebenaran. Hamba itu abdi atau budak. Sebagai hamba, seorang harus melakukan apapun yang menjadi kemauan tuannya. Harus taat kepada perintah majikannya. Itu bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sukar dan berat, tetapi sangat sukar dan sangat berat. Kalau kita mengamati seorang abdi keraton saja misalnya, banyak hal-hal yang berat yang harus dijalani. Tidak sembarang orang mau, yang mau pun belum tentu bisa dan tahan. Saya mendengar cerita tentang seorang penari keraton, saudara. Meskipun masih muda, ia harus menjalani ritual puasa kalau mau diterima sebagai penari. Kalau tidak salah, sampai 40 hari. Kalau hendak menghadap raja, itu pun harus berjalan dengan berjongkok sebagai tanda penghormatan. Tidak mudah bukan saudara? Apalagi menjadi hamba kebenaran atau abdi Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah yang maha besar, yang tahtanya mengatasi langit, raja segala raja. Tentu itu jauh lebih sulit. Maka dikatakan dalam Roma 6 ayat 18-19 demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dari ayat ini, betapa beratnya menjadi hamba kebenaran. Karena kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Dalam arti semua perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus bisa menyatakan keagungan Allah sehingga orang akan memuliakan Dia. Dengan kata lain, kita harus bisa menjadi terang. Hal senada dituliskan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kata lain, ketika kita menjadi hamba kebenaran, maka sejatinya kita sedang membawa hidup kita kepada pengudusan. Dalam ayat perenungan kita tadi dikatakan, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kata kudus itu artinya memisahkan diri. Jadi kita harus memisahkan diri dari yang najis. Najis yang dimaksud adalah segala sesuatu yang tidak berkenan atau tidak dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, sebab itu
keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Ingat saudara, kita sudah menerima pengajaran, yaitu Injil keselamatan. Kita juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah kekuatan kita. Itulah yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk bisa keluar, untuk bisa memisahkan diri, dan untuk tidak menjamah apa yang najis. Dengan cara itulah kita bisa diterima sebagai anak-anak Bapa di surga. Itu sama artinya kita bisa menjadi hamba kebenaran. Ini seperti saya katakan di atas, sangat berat dan sukar. Maka harus diperjuangkan sungguh-sungguh dan tidak boleh setengah hati, saudara. Orang yang setengah hati pasti akan gagal, mengingat masih adanya tubuh daging atau tubuh dosa yang setiap saat siap menikmati manisnya dosa. Yang namanya keinginan dan keindahan dunia itu tidak hanya nikmat, saudara, tetapi sangat nikmat. Hal itu jelas digambarkan dalam kitab Kejadian dengan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang mana dikatakan oleh Hawa sebagai sesuatu yang baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya dan menarik hati atau memikat hati. Kejadian 3 ayat 6. Itu paling gampang dibuktikan ketika kita melihat orang yang hidup dalam kemewahan, serba ada. Sepertinya jadi mereka itu enak, tidak pernah punya masalah. Jadi orang berduit yang bisa makan sesukanya, pergi berlibur ke tempat-tempat wisata yang jauh, pesta-pesta. Rasanya kita ingin seperti mereka, bukan? Padahal orang yang seperti itu, yang larut dalam kenikmatan dunia, kalau tidak hati-hati akan celaka. Maksud saya, sangat berpotensi untuk mengalami kebinasaan. Saya percaya kok kita semua juga tahu akan hal itu. Tetapi kalau jujur, kita pun ingin seperti mereka. Itulah daging, itulah yang sering kali menggoda dan akhirnya membuat kita gagal menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, untuk menjadi hamba kebenaran dibutuhkan tekad yang kuat dan bulat, yang mana itu pun belum jaminan kita berhasil. Tetapi ketika tekad yang utuh dan bulat itu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan menjadikan kita bisa. Jadi pastikan saudara menjadi hamba kebenaran agar kelak beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.